Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingin saya tanyakan mengenai hal yang berhubungan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakikatnya untuk tahun ini dan untuk tahun ke depan, karena ini memang sudah di akhir tahun untuk menjelang di tahun 2022. Menurut Pak Ustaz sendiri seperti apa, Mas? Ya, hakikat daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk tahun ini Ya. atau untuk tahun ke depan 2022 ya. Hakikat yang sesungguhnya adalah bagaimana umat ini makin mencintai agamanya. Karena kalau kita bilang umat ini beragama, semuanya beragama. Tapi memahami agama itu sendiri, itulah yang jauh sekarang ini. Jadi artinya bagaimana umat itu benar-benar menjadi umat yang cerdas. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, kata beliau, adalah orang yang menjiwai agama dan mempersiapkan bekal-bekal untuk hari kematiannya. Jadi inilah yang diharapkan daripada Maulid Nabi ini. Hakikatnya begitu. Bagaimana umat ini menjadi al-kais, umat yang cerdas, yang benar-benar menjiwai agama, bukan hanya sekedar beragama. Nah, banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul sekarang karena agama itu mungkin saja sebagai pelengkap. Islam ini hanya sebagai pelengkap. Nah, bagi yang menjiwai agama, inilah yang benar-benar mengamalkan agama dalam kehidupan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan. Berbagai macam dilema yang terjadi, terutama di negara kita atau di lingkungan kita ini, jawabannya itu bagaimana umat ini kembali kepada ajaran yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dahulu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini isinya adalah nasihat. Alhamdulillah, dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang kita tuju adalah hakikat daripada Maulid ini, bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan, bukan hanya sekedar simbol. Bagaimana menyikapi bahwa masyarakat dengan adanya pandemi COVID, dengan adanya musibah-musibah yang terjadi di Indonesia khususnya. Nah, menurut Pak Ustaz sendiri seperti apa? Di dalam ajaran agama kita, musibah itu ada 3 hal hikmah yang kita petik di dalam musibah. Musibah ini kalau objeknya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu namanya adalah hukuman atau konsekuensi. Kalau musibah ini Allah datangkan kepada orang-orang yang lemah iman, itu adalah teguran atau berupa warning dari Allah SWT. Kalau yang menerima musibah itu orang-orang beriman kepada Allah, itu adalah ujian. Dan Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai analogi begini, suatu kayu, makin tinggi kayu itu, makin kuatlah terpaknya. Makin tinggi iman seseorang, maka makin tinggilah ujian. Entah apalagi namanya yang akan datang ini ujian diberikan oleh Allah. Sekarang namanya pandemi COVID. Kalau dulu namanya flu burung. Masih ingat kita SARS dan segala macam. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, demi Allah kami pasti memberikan sedikit ujian kepadamu. Mungkin bagi kita banyak, tapi menurut Allah itu baru sedikit, berupa rasa takut, kekhawatiran akan begini, atau umpamanya orang yang ingin mencari posisi rasa tidak dapat posisi, kemudian wal ju', ujian lapar. Ujian lapar ini bisa saja kita kontekstualkan dengan permasalahan pandemi ini.
berdampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, selama 2 tahun ini banyak dampak ekonomi yang kita rasakan. Pasti. Ini wal ju'. Ini sebenarnya Allah sudah mengingatkan sekian abad yang silam. Kemudian wa naqsimnal amwal. Kekurangan itu ada 3. Ujian serba kekurangan amwal, harta benda. Nah, kemudian wal ampus, jiwa. Kematian disebabkan oleh adanya permasalahan COVID-19 ini. Wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Artinya apa? Di sini Allah memberikan ujian kekurangan. Semua ujian-ujian itu bukan karena Allah marah kepada orang beriman, tapi untuk meningkatkan prestasi orang beriman. Nah, kunci dari semua ini Allah berikan wabashiri sabirin. Gembirakanlah orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan, sungguhnya kami milik Allah, sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Maksudnya adalah orang beriman itu paham dengan kehendak Allah terhadap dirinya. Di samping dia berusaha mencari solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan ini. Hakikat daripada Maulid Nabi sendiri, harapan kedepannya seperti apa? Dalam hadis kursi Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, inni la ahimu azaban bi ahlil ard fa anduru ila umari buyuti wastaghfara bi wa tahabba fi wa qiraatul Quran fayaskuna azabi wa ghadabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sebenarnya aku ini sudah tidak mau lagi melihat tingkah pola manusia di permukaan bumi. Ingin rasanya aku turunkan azab. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi aku pertimbangkan kalau masih ada orang yang memakmurkan masjid, mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita ke depan, bagaimana umat Islam ini menjadikan masjid sebagai tempat persatuan dan kesatuan umat Islam. InsyaAllah Rasulullah mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kalau kita bersatu untuk kebaikan, InsyaAllah rahmat Allah datang. Tapi kalau kita berpecah belah, bak pepatah orang Minang, saciuk na bayam sadan tiang na babasi, kalurah semendak semua menurun, kebukit nak semua menaki, sagantak balai dagam. Ini akan timbul lagi kemurkaan Allah, azab, timbulnya perpecahan. Ini. Kemudian bagaimana kita memfungsikan masjid sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Hidupnya di masjid itu dakwah ilallah, mengajak orang taat kepada Allah. Ta'lim wa ta'allum, ada belajar dan mengajar. Kemudian ada zikir dan ibadah, yang ini satu-satunya untuk menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya orang yang melayani rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan kita, bagaimana ke depannya kita memakmurkan rumah Allah ini dengan sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah selalu mohon ampun kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan bencana apa itu namanya COVID-19 dan segala macam bencana alam dan segala macamnya. Ini kunci utamanya adalah kita kembali mengevaluasi diri dan introspeksi apa yang sudah kita lakukan selama ini, kekurangan mungkin kita dapatkan, dan berpikir apa yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian menjaga hubungan kasih sayang, menjaga kesatuan, silaturahim. Silaturahim inilah yang paling penting. Berbeda pendapat boleh, kita toleransi dalam berbeda pendapat, tapi kita bersatu dalam kebaikan. Kita bersatu dalam kebaikan. Yadullah ala jamaah. Kekuatan Allah itu adalah dalam kebersamaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berjanji dan juga baca Al-Quran. Bagaimana kita membumikan Al-Quran ini, menghidupkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita, mengajak anak dan istri kita untuk mencintai firman Allah Subhanahu wa taala, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang terjadi ini adalah ayat Allah juga. Ayat Allah ini dua, ada ayat Allah yang tertulis itu Al-Quran. Ada ayat kauniyah alam semesta. Jadi itu termasuk kebesaran Allah, dan Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia yang mungkin selama ini kita merasa berkuasa, merasa punya power, merasa segala-galanya. Maka Allah ingatkan bahwa yang semuanya itu yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Maka Allah janji fayaskuna azabi wa ghadabi. Kalau ini resep ini kita wujudkan, insya Allah
kemurkaan Allah itu akan berubah menjadi rahmat. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan di tahun ini dan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan khususnya rakyat Indonesia dan hal yang menjadikan semua musibah-musibah ini menjadikan bahan untuk introspeksi diri ya. Itu aja bagi kehidupan siapapun di dunia ini. Kita kembali lagi ke agama, kita kembali juga ke hal-hal yang berhubungan sesuatu tentang di mana kita dulu pada saat kita dilahirkan, kan seperti itu. Kita kembali juga ke alamnya juga seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelahiran Nabi kita SAW, dan itu juga selama ini kita dari awal kita melaksanakan, contohnya kemarin kita pembakaran lemang kemarin ya, sejak dari awal sampai selesai dan sampai hari-harinya ini. Nah, ini ya udah penutupan namanya kan ya. Kalau masalah isinya kan udah saya sampaikan tadi, itu untuk diri kita ke depannya kan, buat dunia dan akhirat, dan bisa kita pakai. Nah, khususnya untuk persaudaraan silaturahim tadi dengan khususnya keluarga besar Minang Sumatera Barat khususnya ya tadi ya. Nah, apa lebih nanti tambah bererat persatuan paguyuban ini atau bagaimana? Oh iya, benar. Ini memang tujuannya untuk mempersatukan kehidupan dari Sumatera Barat semuanya, IKK tadi kan. Ya. Berapa banyak, ada 27 IKK, sekitar 30 lebih kan. Berarti termasuk yang dari Sumatera Barat pun datang ke sini? Ada juga di Sumatera Barat. Oh, gitu ya. Enggak seberapa kan, sudah menghadiri acara kita. Iya. Yang benar. Itulah kedepannya kan, dan lebih bagus lagi kan. Lebih setiap tahunnya ada perubahan. Ada perubahan ya. Memang benar, kita diikuti setiap tahun ada perubahan. Ya, gitu ya. Jadi memang itu menyatukan persaudaraan juga, benar. khususnya untuk Sumatera Barat ya, daerah untuk persatuan dan kesatuan yang ada, istilahnya ranah Minang lah, yang ada perantauan yang ada di Jakarta ini ya. Ya benar. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Pemirsa di rumah, tadi sudah bincang-bincang nih dengan di mana hakikatnya dari Maulid Nabi itu sendiri adalah persatuan dan kesatuan dan menjaga silaturahmi ya, khususnya antar umat beragama, dan menjelang di awal atau di akhir tahun ini ya, kita berharap bahwa adanya perubahan yang signifikan. Pandemi Covid mudah-mudahan bisa selesai. Ya, ekonomi, bangkit ekonomi masyarakat Indonesia khususnya bisa tergerak lagi untuk menghidupi kemaslahatan umat. Demikian mungkin wawancara saya dengan Pak Ketua Umum dan Ustadz. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Udah putus 3 tahun, dia nekatnya sebilang